sendiri, Gus datang sendiri. Kalau siap kan nih tim? Kalau misalnya Gus bersedia aja, kita di sini sekalian kan biar selesai masalahnya. Bagaimana Gus? Iya. Gus. Saya jelaskan sedikit ya, sedikit. Beliau ini kan backgroundnya adalah seorang pesulap, yang biasa menggunakan trik atau hiburan kan begitu biasanya. Nah, ketika beliau ilmunya dari pesulap, tentunya yang digunakan adalah akal pikiran, sains begitu. Sedangkan yang saya gunakan adalah al-hikmah atau Al-Quran. Di situ sebenarnya sudah ada perbedaannya dari ilmu sains, pikiran, dan ilmu ghaibiyah. Karena kalau ilmu ghaibiyah itu sebenarnya diimani atau dipercaya, bukan untuk dicoba-cobakan begitu. Kalau gini Mak Gus. Siap. Berarti Gus yang terakhir belum ketemu lagi sama dia, terakhir tuh yang di depan rumah itu? Belum. Nah, kalau memang enggak, ya maksudnya kalau kita sih tidak memaksa untuk membuktikannya, maksudnya kalau tabayunnya di sini bagaimana Gus? Ketemu sama dia? Tunggu sekarang. Wah, jangan sekarang dia lagi ada job lain kali Gus. Dia ada syuting lain takutnya. Kita maksudnya kan ketemu ya ini aja boleh berbicara, berdiskusi gitu. Iya. Ini kan sudah menjadi apa ya, orang-orang kan sudah banyak yang menunggu gitu. Siap. Kita juga bukan. Kapan dia ngomong? Lu diam. Bagus, galak amat kayak mas saya. Dengar gak? Galak amat kayak emak saya. Nafsu banget. Nah terus jadi gimana kalau seandainya diajakin untuk ketemuan di sini, oke nih Gus ya? Sangat siap sekali. Sangat siap ya. Tinggal diatur waktunya Gus ya. Sekalian itu kan bisa sekalian bertabayun ya, sekalian bertanya. Dan pertemuan itu bukan berarti keributan. Betul. Ya. Tapi siapa tahu kita bisa menjadi penengah yang baik. Betul, ya kan? Dan apalagi sekarang ini kan semakin runcing takutnya malah jadi dimanfaatkan oleh banyak orang. Ini kapan ngomongnya nih? Kapan Belum ngomongnya? jawab. Gue belum nanya. Tapi mungkin biar relax daripada ketemu, biar relax ketemunya di tempat ngopi ya Gus. Tempat ngopi sambil makan di sini. Di lab. Iya, tapi di tempat ngopi gitu sambil ngopi sambil apa, jadi relax gitu. Apaan? Beda cerita. Beda cerita kalau tempat kopi, kita mau kemanain lu? Bantuin. Lu mah tempat kopi mau ngapain? Mau konsultasi lu. Baik, Gus. Tapi semenjak kejadian ini, apakah kan ada berita juga katanya, maaf nih, Gus Samsudin tempat padepokannya disuruh, maksudnya dipindahkan, ada gosipnya ditutup, ada gosipnya pasien-pasien ataupun kerabat keluarga yang pernah berobat ataupun ke tempatnya Gus jadi sepi. Bagaimana tanggapannya Gus gara-gara berita ini Gus? Iya, sebenarnya kan ini kekuatan media sosial yang sangat luar biasa. Dari tuduhan tadi yang disampaikan oleh Mas Marcel, sehingga menimbulkanlah opini di masyarakat seolah-olah saya itu benar-benar melakukan penipuan begitu. Walaupun gitu, walaupun belum ada satu orang pun, boleh dicek di kepolisian baik itu di Kapolri maupun di Kapolres, di Kapolda, belum ada satu laporan pun dari masyarakat yang merasa saya rugikan. Jadi ini hanya sekedar opini dari Mas Marcel yang mengatakan saya melakukan penipuan. Makanya saya pun juga ingin bertemu sama beliau. Yang saya tipu itu siapa? Korbannya mana? Terus alat buktinya apa, kan begitu? Terus tempat ditutup bener nggak Gus? Padepokannya disuruh pindah katanya. Nah gitu sayang. Jadi gini, dari kejadian beliau datang itu akhirnya menjadi ramai, tergiringlah opini di masyarakat bahwa di tempat saya terjadi mengakibatkan penipuan tadi, sehingga masyarakat datang, intinya tergiring opini lah begitu. Dan karena terjadi kekisruhan, untuk menghalangi supaya nggak jadi benturan, itu sementara dikondusifkan dulu, tapi tidak ada kata penutupan, dikondusifkan dulu. Jadi ditertibkan dulu. Dan saya sebagai warga negara yang mengikuti aturan dari pemerintah, tentunya ya mengikuti sajalah. Itu pindah atau gimana Gus? Atau Gus istirahat dulu? Dikondusifkan dulu. Oh, jadi nggak ada, tanda kutip tidak ada praktek dulu gitu ya? Oke. Praktek boleh tapi di luar, jangan di dalam padepokan karena sedang ada benturan ini tadi. Kekisruhan ini tadi. Pemberitaan yang makin terus meruncing, apa yang menjadi kerugian secara pribadinya Gus sendiri? Nama Sebenarnya kalau saya pribadi sama sekali nggak merasa dirugikan ya, karena ketika seperti ini saya bisa lebih banyak waktu bersama dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan istri saya, dengan santri-santri saya, kan jadi waktunya jadi lebih banyak. Mungkin yang menjadi kasihan saya malah pasien-pasien saya, karena ketika pengobatan ini, di dalam pengobatan sendiri itu ada beberapa
tata cara ya. Ada yang harus kontrol selama 7 hari. Contoh ketika penyakit taif ya. Penyakit taif itu penyakit yang muncul karena was-was begitu. Akhirnya muncullah sakit mah begitu. Nah, biasanya seperti ini kita butuh pengobatan jalan itu ruqyah selama 41 hari. Nah, ketika berobat 41 hari, sedang berjalan 3 hari karena ada kejadian ini, nggak bisa kontrol. Padahal seperti ini butuh istiqomah. Jadi akhirnya nanti harus mengulang yang lagi. Tapi maaf nih Gus, nah Siap. itu tuh ada artikel tuh. Siap. Harus tutup padepokan, tak terima pasien hingga izin beres. Jadi ada pasien yang marah-marah Gus. Tak terima pasien. Oh, tak terima pasien. Tak terima pasien, Kirain pasien jangan tak diputus ya. Iya, maaf. Tak terima pasien hingga izin beres. Yang jelas. Iya itu. Ah, nama juga Gus. Terima lagi. Ini dari opini lagi nanti. Jangan terima pasien. Apa MC bagi jatah ngapain? Iya. Iya, lu bacain dah. Dibacain dah. Ini aja ya. Iya. Nah, atau lu mau ini jadi pasiennya? Ini. Orang kita agak sakit ya Pak Jokowi. Ah, lu sakit. Lu salah. Sakit apa? Flu. Iya, kita tuh kadang-kadang kita tuh senang menghibur. Kita juga butuh dihibur. Iya. Jadi baca nggak ini? Mau kurang hiburan. Oke, MC ya baca. Oke, Udah, itu udah dibahas, udah dibahas sorry, tadi. yang tadi Raffi baca di delete ya. Di delete. Oke. Kan dia udah ngelor dari tadi. Nggak, ulang. 1, 2, 3. Tak Gus Samsudin harus tutup padepokan. Tak terima pasien hingga izin beres. Stop. Itu udah dijawab tadi Lebih ya. menarikan lu ya. Udah dijawab, Mang. Ganti yang lain lah, udah dijawab. Ada lagi nggak? Ini artikelnya tolong. Ya, tolong dong biar ada Artikelnya Berita di berikutnya. Oh, udah habis nih. Belum. Berita berikutnya tuh. Oh iya. Ah, ini ada berita kedua. Iya. Ini ada beritanya nih tuh. Penasaran ya nungguin. Nih beritanya tuh. Bahaya. Semakin memanas perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Akhirnya Gus Samsudin membuat laporan atas tuduhan pencemaran nama baik ke pihak yang berwajib. Siapapun di media sosial, di channel YouTube maupun di media sosial apapun yang sudah mengatakan saya melakukan penipuan, maka ini nanti akan saya laporkan. Aduh, gimana ya kelanjutannya? Akang Abang kupas tuntas ya. Kalau itu dilaporin, berarti kalau dilaporin sudah ada kerugian yang di itu ya, yang di apa namanya, yang dialami Gus. Udah kan tadi udah ditanya sama si Ruben. Akang Abang. Gimana? Gimana tadi kita ngomong di sini? Lu sih gara-garanya. Ya tiktokan ngobrol depan gua dong. Kata dulu ngomong sama lu. Kata di gua kagak pernah Bukan ya? Ini mau ditanya nggak? Iya, kan. Lu ngomongnya depan gua. Sorry, ini ada Gus. Ini sorry topiknya lebih menarik ini, paham nggak? Ya makanya. Iya, jadi apa? Apa nyinyirannya tentang yang dilaporkan polisi? Lu nyinyir gua nanti yang nggak baikin. Kan lu tadi ngomong dari tadi. Nyinyir apa ini lu lihat sih Gusnya? Udah. Oke nih, waktunya habis. Ya. Ini benar Gus. Bikin laporan. Nih dengar, benar bikin laporan. Iya. Di sini Jakarta. Di Polda Jawa Timur. Boleh nitip nggak 2 orang ini dilaporin juga? Ngomongnya sembarangan nanti pulang. Lu denger gak tadi? Bisa jadi kalau Gus marah loh, dia Gus marah loh, lu. Lu kasar, kata Gus. Emang enggak tadi aku cuma nyampein apa kata dikit doang. Iya, dia aku enggak Gus, aku diam aja dari tadi. Iya. Nah, Gus, berarti laporan ini sudah dilaporkan atas pencemaran nama baik. Bukan Atau hanya pencemaran nama baik ya. Di sini ada beberapa hal yang juga harus dipahami. Ada beberapa kejadian kerusuhan dan ada beberapa hal yang terjadi dan itu ada hubungannya juga dengan hukum gitu. Jadi bukan hanya pencemaran nama baik, bukan. Ada beberapa hal yang lain juga. Ada beberapa hal yang Itu yang lain. tertuju kepada pesulap merah itu. Termasuk ketika beliau mengambil video saya tanpa izin, lalu mendistribusikan kepada yang lain tanpa izin saya, dan sudah menyebutkan nama saya melakukan penipuan. Saya hanya pengen tahu yang saya tipu itu siapa, lalu korbannya itu mana, dan alat buktinya itu apa. Hanya itu saja sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Itu saja sudah. Jadi yang dilaporkan si pesulap merah kan? Sama Iya. Gus itu. Iya.
Oke, nah berarti kan sekarang ini sudah ada laporan ya. Kira-kira dari Gus sendiri untuk pesulap merah ini kan dia selalu memberikan statement ya tentang apa yang Gus lakukan gitu ya, dan mungkin cara Gus untuk ke pasien gitu ya. Tapi kalau Gus sendiri, apa yang diungkapkan oleh pesulap merah, Gus ngerasa atau enggak? Iya, memang ilmu gaibiyah itu adalah ilmu rasa ya, ilmu rasa yang hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Dan orang lain mau saya ceritakan seperti apapun rasa itu, kalau dia nggak pernah mengamalkan, ya dia nggak akan percaya. Bagaimana ketika semuanya kita suruh membuktikan antara surga dan neraka, atau kita suruh membuktikan tentang hari kiamat, atau kita bisa merasakan semuanya, kita melihat penampakan, terus panjenengan nggak percaya terus tanya, coba tunjukkan ke saya penampakan seperti apa, kira-kira bisa nggak? Itu sesuatu hal yang bersifat gaibiyah, batiniah, dan sesuatu hal yang batiniah itu hanya bisa diyakini dan diimani, bukan untuk dibuktikan, nggak akan bisa. Jadi ada jalurnya sendiri ya, yang bersifat sen dan yang bersifat ilmu gaibiyah. Kalau gaibiyah ini tentang keimanan, kalau sen ini tentang fisika. Tapi dan Gus, lain sebagainya. seandainya ini kan masalahnya udah masuk ke saling lapor gitu, Gus sudah lapor. Tapi kalau misalnya ada titik temu, habis ketemu, udah ada tabayun dan Gus juga maksudnya terpuaskan dengan jawabannya, dia ini bisa nggak untuk berdamai atau akhirnya, atau Gus maunya gimana nih? Jujur ya, dari pertama kejadian beliau datang ke Padepokan, itu saya sudah berulang kali untuk menyampaikan ingin bertemu dengan Marcel ini. Saya hanya ingin bertanya siapa yang saya tipu, lalu korbannya siapa, terus alat buktinya mana. Hanya itu saja. Kalau beliau bisa datang ke sini, lalu bisa menunjukkan ke saya akan minta maaf dan saya akan bertanggung jawab secara hukum. Kalaupun beliau meminta maaf, kalau memang beliau yang salah, ya sudah selesai begitu. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan itu, kalau tidak bisa membuktikan, tapi kalau beliau meminta maaf, ya silahkan, saya maafkan. Tetapi kalau tetap tidak dikomunikasikan, di telepon tidak bisa, tidak mau datang, dan saya datangi juga nggak mau menemui saya, ya terpaksa jalur hukum tetap jalan begitu. jadi pengennya segera bertemu lah dimanapun tempatnya itu ya. Di sini aja lah Gus, bagaimana? Tuh, tim, tolong siapin ya. Kita ketemu nih, lebih cepat lebih baik. Sabar, ini ya, biar masalah tidak semakin memanas atau ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Ini ada ungkapan dari si pesulap merah. Oh iya, kapan nih dia ngungkapin? Keren. Di mana? Bentar, di sini mau lihat. Mana coba? Nih, ini dia ungkapannya. Oh. Ya beneran. Jadi awalnya Masa bisa ketemu? enggak, awalnya tuh saya ngebongkar rahasia dia yang bakar tisu tanpa api. Awalnya saya bongkar di channel YouTube saya, terus mungkin penonton saya nih ada yang ngompor-ngomporin ke sana. Tuh dibongkar tuh triknya gitu. Akhirnya singkat cerita dia buat video lah. Buat video, ya yang di sana tuh yang suka fitnah-fitnah, saya dianggap fitnah. Kalau misalkan emang mau pembuktian silahkan datang langsung gitu. Nggak akan kok diusir, nggak akan dipenjarakan. Dia sumpah demi Allah. Bahkan dia bilang nggak akan dilaporkan polisi. Tapi ya kalau dilaporkan polisi begini, mungkin Allah Azza wa Jal ingin menunjukkan bahwa omongannya nggak bisa dipercaya. Bahkan dia udah sumpah demi Allah pun tetap aja fakta dan kata-katanya beda gitu. Kalau ditanya takut atau enggak? Enggak. Boleh tanggapi? Boleh. Iya. Jadi apa yang beliau nyatakan itu ada beberapa hal yang menurut saya juga nggak pas. Kenapa adanya respon? Tentu karena ada sebabnya. Salah satunya kenapa saya mengundang beliau, karena beliau yang pertama sudah mengambil video saya. Yang kedua, beliau sudah menuduh saya. Maka ketika itu saya memberikan respon untuk beliau datang ke Padepokan. Tetapi pada kenyataannya ketika beliau datang, itu dia nggak mau masuk. Tapi saya yang disuruh untuk keluar. Nah ketika saya di luar, ternyata sudah jadi keributan itu tadi. Dan ketika saya langsung berhadapan dengan beliau, itu beliau nggak mau masuk. Bang Marcel ini sudah nggak mau masuk ke Padepokan, ada videonya, saya nyatakan, ayo kalau mau pembuktian silahkan, ditentukan waktunya, kapan waktunya, tapi beliau waktu itu tetap ngotot untuk pulang, sampai pada akhirnya ada orang tuanya yang tertinggal itu, kemarin itu seperti itu. Ya orang tuanya dia katanya. Iya, kalau untuk pembakaran tisu, jangan ketika kita ini contoh sering melakukan trik atau mau melakukan apa ya, dikatakan mohon maaf kalau tanda kutip penipuan untuk hiburan, lalu menyamakan apa yang dia lakukan dengan yang orang lain lakukan, belum tentu sama. Karena ini kejadiannya di tempat seseorang dan saya bisa untuk menunjukkan barang buktinya ataupun orangnya begitu. Karena waktu ini orangnya sakit, mohon maaf, sakit pengen bunuh diri terus menerus, ada perasaan takut, was-was, gelisah dan susah tidur. Orang itu susah tidur.
ketika saya datang ke sana ada gangguan yang disebut dari gangguan Abdul Jumud, yang biasanya kalau orang Jawa bilang itu yang merah-merah terbang begitu. Nah, ketika itu saya pun sama sekali tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Saya datang waktu itu live di YouTube. Saya datang langsung diadakanlah ruqyah rumah itu. Lalu muncullah buhul ikatan itu. Nah, ketika dibacakan asma-asma Allah lalu terbakar begitu. Maka saya mengatakan kalau ingin pembuktian ya ayo silahkan kan begitu. Saya siap untuk melakukan pembuktian, atau kalau ingin lebih jelasnya yang bersangkutan bisa dihadirkan baik di pengadilan maupun di sini kan gitu. Jadi ini maaf ya, Jessica, ntar ya kita tanya-tanya bentar dulu, ini maaf. Tadi diam terus, kita bentar Jessica. Ini masih tanya-tanya terus ya. Iya. Si Ruben nanti nanya-nanya kamu, si Ruben. Oke. Lu tanya dong, lu diem aja. Ada berita nanti bakal kita kulik. Ada beritanya. Kalau dia mah gue udah banyak, sabar dulu ini Gus dulu nih tenang. Satu. Gus, intinya Gus tetap maunya ya udah kalau mau ketemu selesaikan, ketemu di sini juga nggak masalah ya. Termasuk saya datang ke Jakarta ini ingin bertemu langsung sama Gus beliau. berapa hari di Jakarta nih? Insya Allah 3 hari ya. Masih tuh 3 hari tim, masih Saya ada 3 waktu. hari. Nginep di mana, Gus? Ngapain lu? Ngapain? Kita nanya dia nginep di mana? Kalau saya jujur lebih ke ini ke beliau ini saya. Ruben, Bang Ruben. kenapa dia? Ada sesuatunya ya? Iya. Takut. Bentar, jangan di sini kita bahas lagi bentar ya. Karena rumahnya banyak dikirimin orang itu katanya. Berisik lah. Enggak begitu. Gimana? Penyakit itu sebenarnya kalau non medis bukan hanya katanya ini sihir, santet dan sebagainya, bukan. Tapi penyakit non medis itu ada 3. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan, dan ada juga yang karena sihir. Sihir sendiri dibagi menjadi 7. Untuk ketempelan sendiri itu akan 4 hal. Karena tempat, nasab, tidak taat maupun maksiat. Jadi Oh, maksiat mungkin. enggak. Maksiat untuk apa? Kan ada pilihannya, Kak. Gini sayang. Penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama, yang karena ketempelan itu karena tempat. Mungkin tempatnya dulu ada, mungkin juga ada yang pernah keguguran, keterekan begitu. Contoh orang hamil, mohon maaf nggih, bahasanya lagi pipis terus keguguran masuk ke konslet itu namanya kena gangguan terekan gitu, atau gangguan dari seseorang yang keterekan itu tadi. Ada juga yang karena tempatnya pernah terjadi gantung diri dan lain sebagainya, atau tempatnya itu sering sekali perempuan kalau datang bulan darah headnya itu tidak dicuci dulu, bersih tuntas. tidak dibersihin gitu. Dan Bisa lain dibersihin gak rumahnya Kak Ruben sama Gus? Kalau yang repot, yang punya rumah nggak repot. sebagainya. Nah itu yang Gus ini kurang ajar. Kalau bersihin rumah pakai cleaning service, ngapain panggil Gus? Maksud Anwar bukan bersihinnya punya Bu, maksud bersihin secara gaib ya Gus ya. enggak semuanya Saya ya. nenanginnya tadi apa tempat, Iya. terus apa lagi? Iya, jadi yang karena ketempelan itu ada yang karena tempat, yang kedua itu karena nasab. Nasab itu suatu penyakit karena keturunan begitu. Atau mungkin orang tuanya dulu punya ilmu sehingga menurut anaknya itu disebut indigo. Indigo itu kalau menurut saya pribadi bukan sebuah kelebihan, tapi suatu penyakit menurut saya pribadi. Karena saya sering menangani seperti itu. Biasanya kalau menempel di bagian kepala itu sering marah gitu. Jadi orang mampu melihat jin itu karena 2. Yang pertama karena ilmunya, yang kedua karena jin menempel di dalam dirinya begitu. Udah, ini jadi Ke Ruben Jessica yang udah. Ya kasihan si Jessica. Sumpah kalau nggak dia pulang nih. Apa gue tanya